Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi di channel saya. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat untuk kalian semua. Oke, kali ini saya akan membahas matematika kelas 6, yaitu dalam menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, sebelum saya bahas contoh-contoh yang akan saya bahas, jangan lupa untuk subscribe untuk terus dukung channel ini agar terus memberikan manfaat untuk yang lainnya dan juga untuk saling berbagi pengalaman. Oke, kita langsung bahas contoh yang pertama, itu pada pagi hari Pak Jamal mengangkut 2 keranjang masing-masing berisi 1005 ekor anak ayam dan 918 ekor anak ayam ke pasar hewan untuk dijual. Setelah sore hari, ternyata masih ada 1287 ekor anak yang belum terjual. Anak ayam yang sudah terjual di pasar hewan sebanyak. Sebelum saya akan bahas menyelesaikan soal ini ya, kita akan menuliskan apa yang sudah diketahui pada soal tersebut. Yang pertama, di sini terdapat 2 keranjang ya yang berisi masing-masing 1005 ekor dan 900 ekor anak ayam. Oke, kita tuliskan saja keranjang pertama yaitu 1005 ekor anak ayam dan keranjang 2 918 ekor anak ayam. Nah, kemudian yang diketahui pada soal tersebut di sini sisa ya, karena ternyata masih ada, berarti sisa dari hasil penjualan. Ternyata setelah pagi hari dijual ternyata masih ada sisa. Di sini kan ternyata masih ada, berarti tersisa ya, berarti kita tulis saja sisa ayam 1287 ekor anak ayam. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah banyak anak ayam yang terjual ya, banyak anak ayam yang terjual. Nah, di sini dalam soal cerita yang harus kalian amati adalah bagaimana kalian mencermati ataupun kalian memahami maksud soal yang akan kita kerjakan. Nah, biasanya dalam operasi hitung, apalagi di sini operasi hitung campuran. Yang namanya campuran itu pasti ada yang namanya tambah, kurang, kali, dan bagi. Operasi hitung campuran ya, minimal ada 2 operasi hitung yang berbeda. Entah itu tambah sama kurang, tambah sama kali, tambah sama bagi, atau lainnya ya, asalkan masih berlainan tanda. Jika ada berlainan tanda, maka itu sudah termasuk operasi hitung campuran. Nah, di dalam soal cerita ini ya, setiap operasi hitung ya itu pasti punya kalimat atau kata-kata yang mewakili dari operasi hitungnya ya. Contoh di sini kita akan lihat keranjang masing-masing berisi 1005 ekor anak ayam dan. Nah, ada kata dan. Dan ini biasanya ya identik dengan penjumlahan. Ya, jadi kata dan ini identik dengan penjumlahan. Nah, maka 1005 dan 918 ini akan kita tambahkan terlebih dahulu ya. Seperti itu. Jadi kita harus mencari kalimat atau sebuah kata yang mewakili dari operasi hitung. Nah, di sini kita sudah menemukan kata dan, itu mewakili operasi hitung penjumlahan. Kemudian maka akan kita selesaikan ya, penyelesaiannya itu berupa penjumlahan dan pengurangan. Kenapa penjumlahan? Karena ada kata dan. Nah, kenapa pengurangan? Di sini pertanyaannya adalah anak ayam yang sudah terjual. Nah, di sini kemudian ada sisanya. Setelah agar mengetahui berapa banyak anak ayam yang terjual, otomatis kita harus menjumlahkan ya menjumlahkan persediaan anak ayam
kemudian dengan sisanya, sisa yang nggak terjual. Nah, berarti kan itu penyelesaiannya adalah berupa penjumlahan dan pengurangan. Di sini berarti kita tambahkan dulu ya, 1005 ditambah 908, itu hasilnya adalah 1923. Jadi nanti sebanyak 1923 ini akan dijual ya. Tapi ternyata setelah dijual tersisa ya, tersisa. Nah, ini akan kita kurang. Jadi 1923 dikurang sisa anak ayam untuk mengetahui berapa banyak anak ayam yang sudah terjual. Nah, ini 1923 dikurang 1287. Itu hasilnya adalah 636. Jadi, banyak anak ayam yang terjual adalah sebanyak 636 ekor. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Perusahaan biskuit Berkah akan memberikan santunan kepada panti asuhan. Yayasan tersebut menyediakan 60 dus biskuit. Setiap dus berisi 12 kaleng biskuit. Nah, biskuit tersebut akan diberikan kepada panti asuhan, yaitu Melati, Kenanga, Kemilau, Sejahtera, Gemilang, Damai, Bintang, dan Cemerlang. Jika setiap panti asuhan mendapat biskuit yang sama banyak, maka biskuit yang diterima setiap panti asuhan adalah titik kaleng. Nah, di sini sebelum kita akan menuliskan apa yang sudah diketahui pada soal tersebut. Yang pertama di sini tersedia 60 dus biskuit. Nah, kemudian setiap dus berisi 12 kaleng. Jadi yang akan kita cari itu sebenarnya apa yang diketahui adalah inti dari soal-soal tersebut ya, kita tuliskan, kita tandai. Karena ini penting untuk menentukan soal tersebut, untuk menentukan operasi hitungnya ya. Jadi kemudian kita tulis terlebih dahulu, terdapat 60 biskuit dan setiap dus berisi 12 kaleng. Jadi bisa kalian gambarkan ya, ada 60 dus. Nah, satu dusnya itu setiap ya, setiap berarti melambangkan satu dus ya. Setiap itu berarti satu, angkanya nominalnya itu satu. Setiap dus berisi 12 kaleng. Nah, kemudian ini sudah, kemudian biskuit akan diberikan ya, akan diberikan ke 8 panti asuhan. Kenapa saya nulis 8? Karena di situ ada 8 nama panti asuhan ya, Melati, Kenanga, Kemilau, Sejahtera, Gemilang, Damai, Bintang, dan Cemerlang. Ya, jadi ada 8 panti asuhan yang akan diberikan biskuit. Kemudian nah ini ada 8 ya, 8 panti asuhan sudah kita hitung. Kemudian yang ditanya adalah berapa banyak biskuit yang diterima setiap panti. Jadi ada 8 panti asuhan akan kita berikan biskuit ya berupa kaleng. Tapi sebelum itu kita perhatikan untuk menentukan operasi hitungnya dari kata ataupun kalimat yang mewakili operasi hitungnya. Di sini ada kata setiap dus. Nah, biasanya ya kata setiap itu identik dengan perkalian ya. Di sini kata kuncinya adalah dus dan kaleng. Karena 60 dus, setiap dusnya berisi 12 kaleng. Nah, biasanya kata setiap ini ya, setiap dus apalagi sudah diberikan tekanan, yaitu berupa kata dus ya. Jadi diperjelas setiap dus itu berisi 12 kaleng. Nah, setiap itu biasanya identik dengan perkalian. Jadi ada 60 dus, tapi satu dusnya itu 12 kaleng. Berarti kita kalikan ya, 260 itu akan kita kalikan ke angka 12. Kemudian ada kata-kata diberikan. Ya, tadi kan setiap itu identik dengan perkalian. Kemudian di sini ada kata diberikan. Nah, biasanya diberikan itu identik dengan pengurangan ya, sesuatu yang berkurang berat. Nah, tapi sebelum kita tentukan diberikan ini merupakan pengurangan ya, tapi kita perhatikan diberikan ke 8 panti asuhan, otomatis diberikan sama banyak.
Nah, di sini diberikannya sesuatu yang berulang, sesuatu yang berkurang tapi berulang kali dengan nominal yang sama, ya. Maksudnya berulang kali apa? Karena diberikannya itu ke 8, berarti kan berulang tuh. Pengurangannya berulang, ya. Bisa dimengerti ya. Jadi jika ada pengurangan tapi berulang, ya, berulang kali, minimal 2 kali berulang dengan nominal yang sama, maka caranya adalah operasi hitung yang merupakan pembagian. Jadi ini diberikan ke 8. Berarti kan pengurangannya itu berulang kali secara 8 kali, ya. Maka operasi hitungnya adalah pembagian. Jadi di sini penyelesaiannya yaitu berupa perkalian dan pembagian. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah perkaliannya dulu, ya. 60 dikali 12 karena kita harus mengetahui berapa banyak kaleng, ya, dalam 60 dus itu. 60 dikali 12 itu hasilnya adalah 720, berarti ada 720 kaleng yang akan kita berikan ke 8 panti asuhan. Berarti 720 ini akan kita bagi ke 8 panti asuhan. Maka hasilnya adalah 90. Jadi banyak biskuit yang diterima panti asuhan yaitu sebanyak 90 kaleng setiap panti, ya. Jadi masing-masing panti asuhan mendapat 90 kaleng biskuit. Oke, contoh yang berikutnya. Sebuah toko mempunyai persediaan kain sebanyak 1296 potong. Nah, kain tersebut terjual 144 potong dan sisanya dibeli oleh 12 pedagang sama banyak. Berapa potong kain yang diterima setiap pedagang? Nah, ini seperti biasa kita tulis apa yang diketahui pada soal tersebut. Intinya kita menulis apa kata kunci di setiap soal. Di sini ada kata persediaan kain, berarti sudah ada kainnya, ya. Nah, kita tulis saja persediaan kain yaitu 1296. Kemudian ada kata kain terjual yaitu sebanyak 144 potong. Kita tulis kain terjual 144 potong. Kemudian ada kalimat sisanya dibeli 12 pedagang sama banyak. Nah, kita tulis saja sisa kain, ya, karena sisanya itu sisa kain. Itu dibeli 12 pedagang dengan sama banyak, ya. Nah, di sini ada 3 poin penting yang harus kita cermati untuk menentukan operasi hitungnya, ya. Kemudian yang ditanyakan sudah jelas, ya, berapa, kata tanya itu berapa potong kain. Nah, banyak potong kain yang diterima setiap pedagang. Nah, kita akan menentukan operasi hitungnya dari apa yang sudah kita tulis, ya, apa yang kita tulis diketahuinya itu. Di situ ada kata persediaan. Persediaan berarti barangnya sudah ada, ya. Sudah ada. Kemudian kata terjual. Kata terjual ini berarti sesuatu yang berkurang, ya. Terjual berarti sesuatu yang berkurang. Nah, tapi kita lihat dulu berkurang ini berulang kali atau tidak. Nah, terjual 144 potong, ya. Tidak berulang kali, ya. Hanya sekali saja, berarti operasi hitungnya merupakan pengurangan, ya. Berarti kain yang sudah tersedia tadi, ya, sudah ada, terjual berarti berkurang, berarti dikurang operasi hitungnya, ya. Kemudian di sini ada kata-kata dibeli. Nah, ini juga sama, dibeli itu dan terjual itu suatu kata yang mewakili operasi hitung pengurangan, ya. Nah, tapi di sini dibeli ini berkurangnya berulang kali, ya. Artinya dibeli 12 pedagang. Nah, di sini berarti ada pengurangan secara berulang. Seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan, jika terdapat pengurangan tapi secara berulang kali dengan nominal yang sama, maka cara pengerjaannya adalah atau operasi hitungnya adalah pembagian. Kalau kata terjual itu kan hanya sekali pengulangan, ya, berarti dikurang. Kalau dibeli tapi kebetulan dibelinya ini berkurang secara berulang kali, maka caranya adalah pembagian, ya. Pokoknya intinya adalah
Kalau pembagian itu sesuatu yang berkurang tapi berulang kali, ya minimal 2 kali berulang. Nah itu pembagian. Tapi kalau misalkan pengurangan itu hanya berkurang tapi sekali saja berkurangnya, itu bedanya pengurangan dan pembagian. Nah, di sini kita sudah jelas bahwa penyelesaiannya berupa pengurangan dan pembagian. Otomatis yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pengurangan, ya, sesuai dengan alur cerita dari soal tersebut, ya, karena kan di situ kain tersedia kemudian terjual terlebih dahulu. Sebelum dibagi, dia kainnya itu sudah terjual terlebih dahulu, berarti kita kurang dulu, ya. 1296 dikurang 144 itu hasilnya 1152. Nah, ini sisanya nih. Kan tadi kan sisa kain dibeli, berarti 1152 ini akan kita bagi ke 12 pedagang. Maka akan menghasilkan 96. 96 potong kain. Jadi banyak potong kain yang diterima setiap pedagang adalah 96 potong. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang harus kalian pahami dan cermati adalah kata kunci setiap kalimat atau setiap kata yang mewakili operasi hitungnya, ya. Oke, langsung ke contoh yang terakhir, ya. Di toko Pak Syahdian tersedia 12 karung beras. Setiap karung beratnya 50 kg. Jika hari ini dan kemarin masing-masing terjual 175 kg dan 120 kg, berapa kilogram sisa beras di warung Pak Syahdian sekarang? Nah, di sini kita tulis dulu kalimat-kalimat yang intinya. Pertama adalah ada tersedianya 12 karung. Ya, kita tulis tersedia 12 karung. Kemudian ada di sini setiap karung seberatnya 50 kg. Oke, kita tulis setiap karung beratnya 50 kg. Kemudian di sini ada masing-masing terjual, ya, 175 dan 120 kg. Yang kita tulis saja terjual sebanyak 175 kg dan 120 kg. Nah, kemudian apa yang ditanyakan adalah kilogram sisa beras. Ingat, kita harus cermat dan kita teliti. Yang ditanya itu kilogram, ya, kilogram beras, bukan karung beras. Ya, jadi yang ditanya itu berapa kilogram sisa beras, ya, bukan berapa karung beras. Jadi berarti harus kita ubah dulu nih. Yang 12 karungnya itu harus kita ubah dulu ke dalam kilogram, ya. Tadi 12 karung beras, isinya setiap karung, ya. Tadi di awal pembahasan ada kata-kata setiap, ya. Setiap itu identik dengan perkalian. Nah, di sini sudah dijelaskan lagi setiap karung. Berarti satu karung. Setiap karung atau satu karung itu beratnya 50. Berarti kalau ada 12 karung, nah berarti tinggal dikalikan saja, ya, 12 dikali 50. Kemudian di sini ada kata-kata terjual. Nah, kata-kata terjual ini mewakili operasi hitung pengurangan, ya, pengurangan terjual. Nah, kebetulan di sini terjualnya hanya berulang sekali, ya. Tapi di sini kan 2 kali berulang, tapi nominalnya beda. Ya, di situ 175 dan 120. Nah, ini tidak bisa dikatakan pembagian, ya. Kalau pembagian itu sesuatu yang berkurang tapi nominalnya sama. Kalau di sini kan terjual dia sebanyak 2 kali, ya, 175 dan 120. Nah, ini tidak masuk kategori pembagian karena terjualnya itu nominalnya berbeda, ya, 175 sama 120. Maka ini tetap operasi hitung pengurangan, terjual pengurangan. Kemudian ada kata dan. Nah, ada tambah, berarti dan identik dengan tambah. Nah, berarti di sini penyelesaiannya adalah berupa perkalian, pengurangan, dan penjumlahan, ya. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakannya? Yang pertama kita kalikan dulu, ya. 12 karung dikali 50, kita cari dulu
berapa sih banyak kilogram yang ada di toko Pak Sahdian, ya. Itu 12 dikali 50 itu hasilnya ada 600 kilogram. Nah, setelah itu terjadi sesuatu terjual, ya, maksudnya terjual, berasnya terjual 2 kali berturut-turut. Nah, sebelum kita kurangkan, ya, kan terjual itu pengurangan. Sebelum kita kurang, ya, kita tambahkan dulu 175 dan 120-nya, ya. Kita tambahkan dulu, berarti 195 kg. Berarti dalam 2 hari, ya, hari ini dan kemarin, 2 hari itu berasnya itu terjual sebanyak 195 kg. Nah, yang ditanyakan adalah kilogram sisa beras di warung. Nah, setelah kita sudah cari persediaan beras di warung Pak Sahdian, kemudian kita sudah cari total penjualan 2 hari, kemudian kita kurang, ya, 600 dikurang 195 kg, hasilnya adalah 405 kg. Jadi sisa beras di warung Pak Sahdian adalah 400 kg beras. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, ya. Jadi intinya adalah kalian harus bisa memahami setiap kata, setiap kalimat yang mewakili operasi hitung campuran. Berarti di sini kalian harus bisa mencari kata-kata, ya. Berarti kalian harus cari lagi tuh, belajar lagi bahasa Indonesianya yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau misalkan perkalian biasanya identik dengan kata setiap. Tapi ada juga perkalian itu namanya perkalian adalah operasi penjumlahan secara berulang dengan nominal yang sama. Nah, itu perkalian. Nah, nanti pasti akan kalian jumpai di di soal-soal yang akan kalian kerjakan, ya. Ingat, jadi kalau misalkan ada kata setiap biasanya itu identik, ya, identik. Belum tentu perkalian, tapi biasanya kata setiap itu identik dengan perkalian. Tapi ada juga operasi perkalian yang berupa penjumlahan secara berulang kali. Contohnya sih sebenarnya ini 12 dikali 50 itu merupakan penjumlahan berulang, ya. Jadi ada 12 karung. Nah, satu karungnya itu 50. Berarti kan satu karung sampai 12. Nah, isinya 50. Nah, kalau kalian tambahkan itu kan kebanyakan. 50 tambah 50 tambah 50 sampai 12 kali. Nah, itu kan kebanyakan. Nah, berarti kalian tinggal kalikan saja. Nah, itu namanya penjumlahan berulang sebanyak minimal 2 kali. Kalau misalkan minimal 2 kali penjumlahannya, tapi dengan nominal yang sama, nah itu berarti kalian kalikan saja, seperti itu. Tapi kalau misalkan pembagian adalah pengurangan secara berulang kali dengan nominal yang sama. Nah, seperti itu. Jadi, intinya kalian harus mencermati dan memahami setiap kata dan ataupun kalimat yang mewakili dari operasi hitungnya. Ya, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal cerita bilangan cacah, dan juga mudah-mudahan penjelasan ini membawakan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi kalian yang mungkin butuh penjelasan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga mungkin ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.